Kembali lagi di Lamode Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan tutorial penjahitan baby doll model 1 ini dengan penjahitan pola depan atasan dari baby doll ini ya. Nah, sekarang di sini kita akan jahit di bagian garis empire. Untuk penggabungan dari pola 1 dan pola 2 di sepanjang garis empire ini mudah saja. Di sini ingat ya, di video sebelumnya aku sudah mengingatkan untuk membuat cekrisan di bagian tengah-tengah dari pola 2 ini ya. Ini nanti fungsinya untuk mempermudah proses kita dalam penggabungan antara pola 1 dan pola 2 ini. Nah, sekarang sebelum kita gabungkan pola 1 dan pola 2, kita akan buat kerutan terlebih dahulu atau stroke di sepanjang dari garis empire yang berada di sepanjang garis empire pola 2 ya, seperti ini. Untuk kerutannya kita akan tarik dari sisi kanan dan kiri ya, agar nanti kita lebih mudah dalam membuat adjustment atau penyesuaian dari ukuran pola 2 tersebut. Nah, kalau sudah dikerut seperti ini, kita akan pertemukan antara cekrisan bagian tengah-tengah dari pola 2 itu dengan bagian tengah-tengah dari pola 1 seperti ini. Jadi di bagian tengah-tengah itu kita kunci dengan menggunakan jarum pentul terlebih dahulu. Kemudian kita akan ukur ke samping ya. Kita paskan panjangnya sampai ke bagian ketiak. Nah, di sini kita hanya perlu untuk menyamakan panjangnya terlebih dahulu ya. Untuk posisi dari kerutan kita akan tata nanti ya. Sekarang kita paskan dulu titik-titik krusial yang perlu untuk kita pertemukan antara pola 1 dan pola 2 ya, yaitu di bagian tengah dan juga di bagian ujung kanan dan kiri di bagian ketiak ya, seperti ini. Kalau sudah pas panjangnya, baru kita bisa menyesuaikan posisi dari kerutan yang ada di bagian pola 2 seperti ini ya. Di sini kita akan ratakan kerutannya. Kalau misalnya kamu ingin kerutannya itu berada di tengah, menggerumbul di tengah gitu juga tidak masalah ya, sesuaikan saja dengan desain yang ingin kamu buat. Nah, di sini aku ingin kerutannya itu rata di bagian tengah-tengah tapi rata ya. Nah, di sini aku tinggal ratakan saja kerutannya ya sampai semuanya terlihat bagus dan menurutku sudah pas. Baru setelah itu kita akan satukan antara garis empire yang ada di pola 1 dan pola 2. Caranya yaitu kita akan gabungkan di bagian tengah-tengah terlebih dahulu. Jadi dari bagian tengah-tengah kita akan gabungkan ke arah samping kanan dan samping kiri. Seperti itu ya, sambil kita sesuaikan posisi dan juga ukuran dari kerutan yang ada di pola 2. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini aku sudah buat cekrisan untuk penanda bagian tengah dari pola 1. Di sini aku akan pertemukan dengan cekrisan yang sudah aku buat di pola 2. Nah, di sini inilah fungsi kenapa kita perlu untuk membuat jahitan jarang di bagian pola 1 ya, dan mengerut bagian pola 1 di bagian garis empire itu agar sedikit melengkung ya posisinya. Ini untuk mempermudah proses pemasangan atau penggabungan antara pola 1 dan pola 2 seperti ini. Nah, kalau di posisi pola 1 itu kita tidak jahit dengan menggunakan jahitan jarang dan kita tidak kerut, kalau kita biarkan di bagian garis empire pola 1 itu dengan keadaan datar, itu akan sangat mempersulit proses kita dalam penggabungan antara pola 1 dan pola 2 ini ya. Karena kalau pola datar itu kan dia susah untuk diarahkan ya. Tapi kalau kita buat jahitan jarang seperti ini dan kita tarik sedikit, kita kerut sedikit seperti ini ya, akan menimbulkan volume dan itu bisa membuat garis melengkung yang ada di pola 1 itu bisa lebih fleksibel untuk dibentuk seperti itu, mengikuti bentuk dari pola 2. Jadi pola 2 dan pola 1 itu bisa saling mensupport satu sama lain ya, dan mempermudah pekerjaan kita dalam menerapkan dan menggabungkan antara kedua sisi ini seperti itu. Jadi di sini triknya. Nah, setelah bagian tengah-tengah dari kedua pola ini dipertemukan, kemudian di bagian tepian kanan kiri juga sudah dipertemukan, maka selanjutnya kita bisa menyesuaikan posisi dari kerutan yang ada di pola 2 itu ya. Kita ratakan, kita baguskan posisinya sebelum kita jahit ya. Kalau sudah pas, kita kunci dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video.
Nah, kalau kita sudah selesai dengan proses penggabungan antara pola 1 dan pola 2 dari pola depan ini, bentuk jadi kasarnya itu seperti ini ya. Nanti kita akan jahit di sepanjang dari garis empire ini. Untuk proses penjahitan dari garis empire ini sendiri, triknya yaitu kita akan mulai menjahitnya itu dari bagian tengah ke pinggir ya, agar posisi dari masing-masing bagian dari pola tersebut tidak bergeser satu sama lain ya. Jadi kalau dari tengah, kesempatan kainnya untuk bergeser itu minim sekali ya, dibandingkan dengan memulai jahitan dari pinggir ke pinggir. Jadi di sini kita akan jahit dari tengah ke pinggir kanan lalu ke pinggir kiri. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Dalam proses penjahitannya sendiri, di sini aku letakkan bagian yang berkerut itu di atas ya, agar nantinya aku bisa dengan mudah menata di bagian kerutan tersebut. Karena nanti kalau kita pas menjahit itu kan pasti ada bagian-bagian yang bergeser ya, sedikit demi sedikit pasti ada yang bergeser karena tekanan dari sepatu mesin jahit itu. Jadi di sini aku letakkan bagian dari yang berkerut-kerut itu di atas sehingga aku bisa mengadjust dan menyesuaikan kerutan tersebut agar saat dijahit nanti jadinya itu bagus dan rata seperti yang sudah aku contohkan di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ jariku itu tidak diam ya, tapi jariku itu sambil menarik-narik bagian dari kerutan itu ya. Itu adalah proses untuk meratakan dari masing-masing kerutan yang ada di pola 2 itu agar nanti hasil jahitan dari kerutan tersebut bisa rata dan bagus ya, tidak loncat-loncat, kerutannya itu tidak besar kecil tapi rata kecil semua seperti itu. Jadi di sini kamu bisa lakukan hal yang sama pada saat menjahit, jari kamu bisa main dan bisa menyesuaikan posisi dari kerutan yang ada di pola 2 tersebut ya. Ikuti tutorialnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, setelah selesai dengan proses penjahitan dari garis empire ini, berikutnya kita akan setrika di bagian sepanjang garis empire ini ya. Lalu kita akan selesaikan bagian kampuh dari garis empire tersebut dengan menggunakan teknik kampuh balik geser. Karena kampuh balik geser ini sangat cocok sekali digunakan untuk menyelesaikan bagian penjahitan antara dua bagian di mana yang satu itu tidak berkerut dan bagian yang satunya itu berkerut seperti ini. Langsung saja kita akan setrika terlebih dahulu, lalu kita akan bentuk dari penyelesaian menggunakan teknik kelem balik geser tersebut ya. Nah, setelah kita setrika masing-masing bagian dari garis empire ini, sekarang kita akan mulai membentuk kampuh
balik geser ya. Caranya mudah saja. Di sini di bagian belakang kita akan potong di salah satu sisi dari kedua kain ini. Jadi di bagian pola kedua, di bagian yang berkerut itu kita akan potong dan kita akan sisakan kampuhnya itu sekitar setengah sentimeter seperti ini. Kemudian nanti kita akan balut dengan menggunakan kain yang ada di kampuh yang satunya. Jadi seperti macam dibalut gitu ya. Jadi kampuh jahit yang dipotong kecil ini nanti akan dibalut dengan kampuh jahit dari sisi yang satunya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, setelah kita potong di bagian kampuh yang berkerut, berikutnya kita akan mulai membentuk dan membalut dengan menggunakan kampuh yang satunya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendedel dari jahitan jarang yang kita gunakan untuk mengerut dari kedua sisi kampuh ini ya. Karena di sini aku menggunakan warna benang yang berbeda, maka aku harus pastikan aku sudah mendedelnya sebelum menyelesaikan kampuh ini. Karena aku nggak mau ya nanti benang ini mengotori hasil karyaku. Karena nanti kalau misalnya benang yang kita gunakan itu warnanya berbeda, apalagi warnanya itu mencolok sekali ya seperti ini, kalau sudah tertanam di dalam nanti susah untuk bisa mencabutnya ya, untuk bisa mengeluarkan dari benang tersebut atau mendedel benang tersebut ya. Jadi pastikan benangnya sudah dilepas sebelum kita selesaikan dengan teknik kampuh balik geser ini ya. Nah, di sini untuk pembuatan kampuh balik geser mudah saja. Di sini kita akan balutkan dari sisi kampuh yang satunya ya seperti ini. Jadi menutupi kampuh yang sudah dipotong pendek itu, kemudian kita akan lipat 2 kali dari kampuh yang lebar itu untuk menutupi bagian yang bertiras dari kampuh tersebut seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jadi seperti ini ya, dari kampuh yang sudah dibalutkan ke posisi kampuh yang kecil itu ya, kemudian kita akan lipat lagi seperti ini untuk menutup bagian yang bertiras bagian tepian kampuh tersebut. Lalu berikutnya kita akan jahit di sepanjang tepian dari balutan kampuh yang kedua ini ya. Lanjut ya, kalau begitu kita akan langsung jahit di video tutorial berikutnya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.